lebih dalam lagi mengenal Engkau. Hari ini ya Tuhan, Engkaulah yang bertahta atas pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Biarlah Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 4 Maret 2025. Saya mau ajak saudara kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema pentingnya pengenalan akan Kristus. Saya berharap saudara sudah membaca dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11 dan juga kitab Ulangan pasal 8 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan bagi saudara dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7, demikian firman Tuhan.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pada hari ini renungan kita dalam bacaan hari ini adalah firman Tuhan yang menuntut kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus dalam hal pikiran dan perasaan. Dalam hal ini maka pengenalan akan Kristus menjadi sangat esensi. Sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk mengenal Kristus secara intelektual, tetapi juga mengalami dan meneladaninya. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menekankan bahwa memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus adalah kunci utama dalam kehidupan iman. Yesus Kristus meskipun adalah Allah, Dia rela merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ini adalah bentuk kasih yang luar biasa dan sebuah teladan tentang bagaimana kita harusnya hidup dengan kerendahan hati dan pengorbanan. Mengapa pengenalan akan Kristus itu penting? Karena yang pertama akan mengubah pola pikir kita. Mengenal Kristus dengan benar akan mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi belajar untuk melayani dengan kasih dan ketulusan. Kedua, karena menuntun kita kepada kerendahan hati. Dunia mengajarkan kita untuk mengejar kekuasaan dan pengakuan, tetapi Kristus menunjukkan bahwa kebesaran sejati ada dalam kerendahan hati dan pengabdian kepada sesama. Hal yang ketiga, karena membangun karakter seperti Kristus. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita dibentuk menjadi serupa dengannya. Kita belajar untuk mengampuni, mengasihi, dan hidup dalam kebenaran. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Filipi bahwa pengenalan akan Yesus Kristus adalah hal yang penting untuk kita sebagai orang percaya terus mencari dan menggali cara untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Bagaimana cara kita bisa mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi? Maka ada beberapa hal. Yang pertama, belajar dari Tuhan Yesus, terutama tentang kerendahan hatinya dan kelemah lembutannya. Dapat saudara baca dalam Matius 11 ayat 29. Berikutnya, mewujudkan kasih melalui perbuatan dan tindakan kasih, serta melayani sesama seperti Tuhan Yesus melayani. Dapat saudara baca dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Kemudian berikutnya, berusaha selalu untuk memiliki karakter seperti Yesus Kristus sehingga menghasilkan karakter yang serupa dengannya, yaitu memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dapat saudara baca dalam Kolose 3 ayat 12. Berikutnya, mengenal Yesus Kristus bukan sebatas memahami ajaran-ajarannya, tetapi juga harus meneladani cara hidupnya dalam setiap keseharian kita. Dapat saudara baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Berikutnya, mengenal Yesus Kristus akan membawa kita mencapai satu transformasi dalam cara berpikir dan bertindak, serta menjauhkan kita dari pola hidup dunia yang serba egois. Dapat saudara baca di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Refleksi kita pada hari ini, saudara. Mengenal Yesus Kristus bukan sekedar memahami siapa Dia secara intelektual, tetapi harus meneladani kerendahan hatinya karena Dia telah menunjukkan dirinya sebagai hamba. Dunia mengajarkan kita untuk mencari pengakuan, posisi tertinggi, dan kepentingan-kepentingan lain secara pribadi. Tuhan Yesus justru mengajarkan bahwa kebesaran seseorang ditemukan dalam pelayanan dan pengorbanan kita bagi orang lain. Saat kita mengenal Yesus Kristus secara mendalam, maka kita akan semakin dipenuhi dengan kasih, kelemah lembutan, dan kerendahan hati. Mengenal Yesus Kristus lebih dalam artinya membiarkan diri kita dipimpin olehnya, semakin berserah kepadanya, sehingga diri kita semakin diubahkan menjadi serupa dengannya.
Demikian perenungan kita pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kepada kami supaya kami terus melakukan proses di mana kami akan mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi dalam cara berpikir maupun bertindak dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau tuntun kami. Dan sepanjang hari ini kami serahkan diri kami dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.